My name is Ahmad Zaidan Rurianta, born in Tuban on September 17, 2020. Turkish Insight and Experience. We hope to learn more about the Faust tradition and cultural practice that serve in our locality. Let's begin our conservation and explore the richness of local wisdom together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak berkenan meluangkan waktu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan Rurianta. Saya sekolah di SDN Pramuka. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang kearifan lokal yang ada di Desa Rahayu. Mohon maaf, Bapak berkenan menyebutkan nama. Ya, jadi nama saya Kandeng Desa Rahayu, Kecamatan Pokok, Tuban. Apa saja kearifan lokal yang ada di Desa Rahayu? Salah satunya kearifan lokal yang ada di Desa Rahayu adalah ini ya, ada beberapa situs sumur itu yang hingga saat ini masih disedekahi bumi atau nyadran istilah Jawa. Apa yang membuat kisah 7 sumur ini masih dipercaya dan dijaga hingga sekarang oleh masyarakat Desa Rahayu? Yang pasti kisah 7 sumur ini kan dari sejak saya kecil hingga sekarang itu. Jadi saya yakini bahwa 7 sumur yang ada di Desa Rahayu ini adalah buatan para leluhur. Bagaimana pada zaman dulu itu sulitnya mencari sumber, sehingga orang dulu, nenek moyang kita itu, bahwa air adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting, sehingga setiap tahun masih disyukuri dengan cara membawa ambeng di tempat-tempat 7 sumur itu ya. Nah, sumur ini pembuatannya tidak semudah apa yang dibayangkan pada zaman sekarang ini. Nah, sumur dulu itu pembuatannya melalui beberapa hari ritualnya oleh nenek moyang kita. Jadi tidak semua orang gali tanah itu keluar sumber mata air. Gitu. Apa peran para tokoh dalam pembuatan sumur? Peran tokoh yang saya tahu itu sumur ini ya tadi saya sebutkan bahwa pentingnya sumber mata air. Sumur ini dilestarikan, dijaga, dirawat ini karena peruntukannya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan juga pertanian itu mesti dijaga. Kebersamaannya itu luar biasa. Jadi orang dulu itu kalau ada sumur itu yang rusak ya, gotong royongnya itu mesti mereka bersama. Apakah ada larangan atau ritual tertentu yang harus dipatuhi oleh warga sekitar sumur, terutama saat ingin mengambil air? Kalau larangan sih enggak, cuman diyakini dari sejak saya tahu sampai sekarang ini, kalau ada orang punya duit itu mesti ngambil airnya di sumur. Bagaimana hubungan antara kisah situs 7 sumur ini dengan penyebaran agama Islam di khusus Kalimantan menurut kepercayaan masyarakat? Hubungan 7 sumur ini dengan peran serta tokoh masyarakat itu ya nenek moyang kita, leluhur kita itu perjuangan agama itu mulai berjalan. Jadi ada sumur mobil itu juga dulu seperti itu menurut ceritanya, bahwa di dekat musola yang sekarang menjadi masjid itu salah satunya sumur yang ada kemudian dipergunakan untuk menunjang karena Apa makna filosofi dibalik nama-nama seperti Sumur, 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 Sumur
Jadi kalau sumur, ada sumur bes, ada sumur mudin, terus ada sumur sawah. Itu kalau sumur mudin itu mungkin yang memprakarsai pembuatannya adalah Mbak Yud Mudin. Kemudian sumur bes saya kurang tahu. Tapi yang pasti itu adalah para tokoh, para leluhur kita yang dulu. Karena tentunya air pada zaman itu. Jadi susah Mas, dulu nyari air itu waktu saya masih kecil itu kalau sudah musim kemarau itu mesti sumur Gayo itu semuanya pada sumbernya pada kering semuanya, sehingga harus ada ngantri sampai mengambil air itu sampai di desa Sokosari, desa Muluku, itu mengambil sumur-sumur yang masih ada sumbernya. Apa harapan panjenengan ke depannya, terutama saat menghadapi modernisasi situs studi sumur ini dan perubahan zaman? Kalau sumur ya, kalau sumur itu ya harus kita lestarikan karena sumur itu adalah salah satu kebutuhan. Meski di zaman sekarang sudah zaman modern, itu tetap masih dibutuhkan. Sumur-sumur itu kan mempunyai nilai-nilai yang ini ya. Nah, itu tidak hanya pada mata sumbernya saja, tetapi ini kita harus menghormati para leluhur kita betapa sulitnya membuatnya sendiri. Meski sumur-sumur itu misalnya ada sumur sawah itu kan kepentingannya hanya untuk nyiram tanaman saja. Sumur-sumur sekarang kan sudah di zaman sekarang kan sudah sumur bor bawah tanah yang dalam. Sehingga kalau saya tetap ini, saya tetap harus dilestarikan. Harus tetap dilestarikan sebagai wujud syukur pada nenek moyang kita, para leluhur kita yang punya susah payahnya membuat sumur itu pada zaman itu. Terima kasih karena Pak Dasim sudah memberikan banyak informasi tentang situs studi sumur yang ada di desa ini. Mula sampun lumrah bilih ringkisan ilmu lan kawicaksananipun taksih dipun eling saha dipun ajeni dening masyarakat ngantos sakmangke. Kadosta kanthi nglestarekaken lumantar der wujud manganan utawi nyadran ing makom kalih sumur-sumur peninggalan para leluhur. Cekap samanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.